Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi hidayah, ma'unah dan kesempatan oleh Allah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, yakni puasa bulan suci Ramadan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kekuatan hingga kita sempurna puasanya di penghujung bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasanya banyak sekali kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan menjadi syaratnya Islam, rukunnya Islam itu adalah bulan suci Ramadan, yakni berpuasa. Puasa, hadirin, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya tidak sama dengan amalan-amalan lainnya. Kenapa? Sebab puasa pahalanya langsung saja digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah lewat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala ibadah puasa itu langsung ana ajri bihi, kata Allah, bahwa pahalanya langsung, kata Allah, dari saya, bukan dari orang lainnya. Jikalau ibadah yang lainnya sebagaimana sedekah itu langsung banyak sekali pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi seperti sholat juga puasa, ini tidak ada amalan lainnya, pahalanya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sholat duha, bagaimana yang melaksanakan duha, jaminan Allah adalah digampangkan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersedekah, semua akan dilindungi dari mara bahaya dan balaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi amalan ibadah puasa, siapa yang tahu pahalanya? Tidak ada. Sebab puasa ini adalah mengandung kejujuran, ibadah yang tidak bisa dinilai oleh manusia, ibadah yang hanya bisa dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kewajiban puasa ini bukan hanya diwajibkan dari umat manusia, bukan hanya umat Rasulullah saja, tapi umat sebelum Rasulullah juga pernah diwajibkan oleh Allah ibadah puasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini bisa kita garis bawahi bahwasanya kewajiban puasa bukan hanya diwajibkan kepada kita saja, bukan hanya kita yang disuruh tidak makan, bukan hanya kita yang tidak suruh tidak minum, akan tetapi umat sebelum umat Nabi Muhammad juga diberikan kewajiban hal demikian. Bahkan dalam riwayat lain, puasanya umat sebelum Nabi Muhammad ada yang 1 hari penuh. Kita masih diberikan rukhsah, keringanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni cuma sampai batas maghrib kita sudah boleh makan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi umat sebelum umat Nabi Muhammad
Ada puasanya yang sampai 1 hari suntuk tidak makan, tidak minum. Dia hanya di rumah saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini hadirin adalah bukti keringanan Allah, kecintaan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kewajiban puasa ini kita diperuntukkan oleh Allah agar apa? Menggapai derajat yang mulia, yakni derajat ketakwaan. Sebab ketakwaan ini adalah jabatan tertinggi di sisi Allah. Jabatan tertinggi di sisi Allah bukan jabatan di dunia, akan tetapi jabatan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kata Allah di dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya semua amalan, semua yang tertinggi di hadapan Allah itu hanya ketakwaan di sisinya. Yakni hadirin, jikalau kita sudah berpuasa dengan iman dan ketakwaan serta keikhlasan oleh Allah, kita berani jujur di hadapan Allah, sehingga endingnya kita akan mendapatkan titel, mendapatkan jabatan, mendapatkan sebuah penghargaan dari Allah, sebuah pangkat ketakwaan. Jikalau manusia umat Nabi Muhammad sudah diberikan oleh Allah yakni derajat ketakwaan, tidak ada lain bahwa dia adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalan ibadah ini, yakni amalan puasa, menjadikan kita orang-orang yang sabar, orang-orang yang mana diberi kejujuran. Kita di bulan Ramadan itu adalah bulan pembelajaran, pembelajaran jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan amalan-amalan lainnya, khususnya amalan ibadah puasa, kita diberikan kesempurnaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan endingnya dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.